Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Power Distribution Utilization Laboratory. Di sini kita akan melakukan praktikum modul 4 peralatan kontrol instrumen yang berjudul kontrol manual 2 motor secara berurutan manual. Oke, pertama-tama di sini kita lihat dulu komponen yang kita gunakan. Di sini terdapat kontaktor. Kita menggunakan 2 kontaktor karena nantinya akan mengontrol 2 motor secara berurutan. Lalu terdapat thermal overload relay, rotor. Ini sebagai pengaman ketika adanya beban berlebih atau overload pada motor tersebut. Lalu di sini terdapat MCB 3 fasa, pengaman juga proteksi lebih ketika adanya overload atau beban berlebih. Oke, selanjutnya di sini kita lihat terdapat lampu indikator. Di sini terdapat warna hijau yang kita akan gunakan, warna hijau yang pertama dan warna hijau yang kedua sebagai indikator nantinya motor pertama dan motor kedua. Lalu di sini terdapat lampu indikator yang berwarna orange sebagai indikator ketika terjadinya trip. Oke, selanjutnya di sini kita lihat terdapat beberapa push button. Di sini push button stop, push button start, push button stop, dan push button start. Jadi yang pertama ini untuk yang mengontrol motor pertama dan yang kedua ini untuk motor yang kedua. Jadi nanti akan bekerja secara berurutan. Lalu untuk stopnya pun akan bekerja secara berurutan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu. Instalasi motor ini yang pertama adalah instalasi rangkaian kontrol. Lalu setelah selesai baru kita akan melakukan instalasi rangkaian tenaganya. Oke, pertama-tama di sini kita lihat dari sumber akan masuk ke bagian tor terlebih dahulu pada pin 95. Dan pin 95 ini di jumper dengan pin 97. Lalu untuk pin 96 dari tor akan masuk ke bagian pin 13 kontaktor yang kedua, digunakan sebagai interlock untuk mematikan nantinya secara berurutan. Lalu untuk pin 14 nya baru disambungkan dengan output dari push button stop. Oke, selanjutnya dari output push button stop ini bagian normally close atau NC ini kita hubungkan ke bagian push button start pada kondisi NO, normally open. Lalu untuk outputnya dari push button start ini akan masuk ke bagian A1, coil dari kontaktor 1. Untuk input dari push button start tadi di jumper juga ke bagian pin 13 kontaktor 1 sebagai pengunci. Dan yang kedua, bagian output dari push button start masuk ke bagian pin 14. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk bagian output dari push button yang pertama, karena ini merangkai secara berurutan, maka akan kita hubungkan juga ke bagian jangan ini kalau gitu udah gitu ya.
Oke, selanjutnya sini kita hubungkan ke bagian output dari push button start ini, baru masuk ke bagian stop atau push button stop yang kedua, bagian NC-nya normally close. Lalu outputnya akan kita hubungkan ke bagian push button start yang pertama, bagian NO. Oke, selanjutnya untuk bagian output dari push button start yang kedua ini kita hubungkan ke bagian A1, pin A1 atau coil dari kontaktor yang kedua. Oke, setelah itu kita jumper juga bagian Oke, selanjutnya untuk bagian input dari push button start ini kita hubungkan lagi juga ke bagian kontak bantu pin 53 dari kontaktor yang kedua. Dan output dari push button start yang kedua masukkan juga ke bagian kontak bantu di pin 54, yaitu normally open. Oke, setelah itu kita akan jumper dari A1 ini ke bagian lampu untuk mengontrol sebagai indikator motor 1. Lalu untuk A1 yang kontaktor kedua untuk ke arah ke lampu indikator yang kedua. Oke. Selanjutnya di sini kita akan rangkai bagian indikator lem ketika trip dari pin 98 thermal overload relay. Selanjutnya kita rangkai ke rangkaian tenaganya. Di sini bagian RST kita hubungkan ke bagian pin 135 pada kontaktor, yaitu kontak utama. Dan kita jumper pada bagian kontak utama ini, bagian inputnya 135 ini dengan kontaktor yang kedua. Selanjutnya untuk bagian outputnya 246 kita hubungkan ke bagian thermal overload relay. Oke, setelah itu, setelah rangkaian kontrol ini sudah selesai, kita masuk ke bagian rangkaian tenaganya. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian tor terlebih dahulu karena kita hanya menggunakan satu tor, lalu baru ke bagian kontaktornya. Karena di sini sebuah tor ini untuk melindungi sekaligus dua motor. Sini terdapat pin
135 adaptor, yaitu merupakan RST nya, kontak utamanya. Lalu outputnya di sini, baru kita masukkan ke bagian kontaktor. Lalu untuk bagian 135 ini pada kontaktor utama, kita jumper ke bagian kontaktor yang kedua. Oke. Setelah itu kita rangkai terlebih dahulu bagian netral-netralnya. Selanjutnya kita akan merangkai bagian output dari kontaktor ini ke bagian motor. Selanjutnya kita hubungkan bagian sumber, bagian input-input ini. Oke, setelah terangkai keseluruhannya, maka kita coba akan menaikkan MCB-nya terlebih dahulu agar dapat mengontrol. Lalu di sini kita akan menekan push button start yang pertama untuk mengontrol atau menghidupkan motor yang pertama. Oke, bisa kita lihat di sini
langsung karena ada sistem interlock tadi, sehingga kita memerlukan memberhentikan motor yang kedua terlebih dahulu baru dapat memberhentikan motor yang pertama. Oke, di sini bisa kita lihat juga kita tidak dapat menghidupkan motor yang kedua menggunakan push button start yang kedua tanpa menghidupkan motor yang pertama dengan push button yang pertama. Bisa kita lihat di sini. Oke, inilah merupakan rangkaian manual berurutan dari motor yang pertama hingga motor yang kedua hingga seterusnya jika terdapat motor yang lebih dari satu tersebut, seperti itu. Oke, kita akan perhatikan kembali. Oke, setelah merangkai keseluruhannya, maka kita akan rapikan kembali nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.